sebelum kita melaksanakan pembelajaran kita, terlebih dahulu kita belajar berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kepada Al-Beki silakan maju untuk pimpin doa. Jangan lupa terima dosa. Al-Fatih, Muhammad Rashid, Dewa, Fabio, Gabriel, Geba, Elena, Eki, Yulianto. Gimana, siap untuk belajar hari ini? Siap? Oke, kalau sudah siap, silakan ambil bukunya dengan dengannya supaya kita akan mulai belajar. Sebelum kita mulai melanjutkan materi kita, mari kita berdiri sejenak untuk ice breaking. Silakan berdiri. Masih ingat ice breakingnya? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Kalau kau suka hatinya bukan, kalau kau suka hati injak bumi, kalau kau suka hati mari kita lakukan, kalau kau suka hati semuanya. Hore! Baik, tepuk tangan. Satu orang silakan. Lopuni silakan. Cerita singkat yang lucu dan mengkritik. Oke, baik. Kita akan melanjutkan materinya. Aku akan kasih tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, melalui tayangan video, nanti tunggu tampilkan video ya, serta didik mampu mengidentifikasi informasi dalam teks laporan hasil observasi. Ya. Jadi melalui nanti perlu tayangan video, kalian mengidentifikasi informasi apa saja yang ada dalam teks laporan hasil observasi yang diputarkan melalui video. Yang kedua, setelah membaca teks, peserta didik mampu menganalisis isi dan struktur teks laporan hasil observasi. Jadi menganalisis teks laporan hasil observasi. Yang ketiga, melalui pengamatan dan diskusi, peserta didik mampu membuat teks laporan hasil observasi sederhana dengan memperhatikan struktur teks, sosial, dan unsur kebangsaan dengan tepat. Yang keempat, melalui pembelajaran PJBL itu Project Basic Learning. Jadi berkaitan dengan masalahnya apa itu nanti sebentar sebelum dibagikan kelompoknya ada dikasihkan bahan-bahan apa yang nanti kalian akan melakukan pengamatan. Setelah itu kalian membuatkan teks laporan hasil observasi berdasarkan objek yang kalian tentukan. Kemudian yang terakhir, melalui pembelajaran PJBL peserta didik mampu mempresentasikan teks laporan hasil observasi secara lisan di depan kelas dengan penuh percaya diri. Maksudnya adalah setelah kalian mengamati objek secara berkelompok, nanti kalian akan menuliskan hasil teks laporan yang kalian buat, nanti presentasikan di depan. Ya, jadi nanti masing-masing kelompok mempresentasikan atau membacakan hasil diskusinya, yaitu tentang teks laporan hasil. Oke, baik.
Jadi selanjutnya ini materi kita tentang ya, teks laporan hasil observasi. Laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi teks laporan hasil observasi berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil kegiatan observasi. Kegiatan observasi merupakan kegiatan yang mengumpulkan data atau informasi melalui pengamatan langsung, tinjauan secara cermat di lapangan atau lokasi pengamatan. Kegiatan ini dilaksanakan atau dilakukan untuk memperoleh informasi tentang tingkah laku, keadaan, kondisi atau situasi dari objek yang diteliti. Jadi nanti objeknya apa, nanti kalian tinggal menelitinya, ciri-cirinya, bentuknya, fungsinya, manfaatnya. Ya. Kemudian ciri-ciri daripada teks laporan hasil observasi. Ciri-ciri yang pertama bersifat objektif, ya, objektif. Kemudian global atau universal atau umum. Yang kedua, objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Jadi hanya satu saja ya, hanya satu saja objek yang akan dibahas atau diamati. Kemudian ditulis secara lengkap dan sempurna. Ya, jadi ada struktur-strukturnya ya. Kemudian ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Jadi kalian tulis teks laporan berdasarkan fakta yang kalian amati. Yang tadi ya, tapi sebentar untuk bagikan. Jadi nanti berdasarkan itu kalian membuat teks laporan hasil observasi. Kemudian bagian E, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Jadi merupakan fakta. Kemudian tidak mengandung prasangka, dugaan atau pemihakan yang menyimpang atau tidak tepat. Kemudian yang terakhir, saling berkaitan dengan berhubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Oke, next. Ini struktur teks laporan hasil observasi. Jadi ada definisi umum. Definisi umum itu pengertian yang berisi pengertian mengenai secara objek tertentu secara umum dalam teks yang akan dibahas. Yang kedua, deskripsi bagian, maksud bagian-bagian dari objek yang akan diamati. Ya, jadi ada bagian-bagiannya. Oke, yang keempat, deskripsi manfaat. Apa saja manfaat dari objek atau benda yang kalian amati tadi itu, apa saja manfaatnya. Kemudian menutup atau kesimpulan. Next. Kaidah kebahasan teks laporan hasil observasi, yaitu kata, frase itu gabungan kata, kemudian verba kata-kata dan nominal. Ada juga ya. Kalimat definisi dan deskripsi. Kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kalimat definisi itu kalimat yang selalu menggunakan kata. Adalah merupakan kalimat definisi ya. Kemudian kalimat deskripsi. Deskripsi artinya apa? Menggambarkan sesuatu secara terperinci. Kemudian kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Oke, baik. Kemudian ini langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi, yaitu menentukan topik masalah yang diamati atau diteliti. Yang kedua, merencanakan cara menyelesaikan masalah. Yang ketiga, melakukan pengamatan sesuai dengan masalah yang ditentukan kebenarannya. Jadi merupakan fakta. Kemudian
tidak mengandung prasangka, dugaan atau pemihakan yang menyimpang atau tidak tepat. Kemudian yang terakhir, saling berkaitan dengan berhubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Oke, next. Ini struktur teks laporan hasil observasi. Jadi ada definisi umum. Jadi definisi umum itu pengertian yang berisi pengertian mengenai secara objek tertentu secara umum gitu, di dalam teks. Dan nanti kan video Pak Guru akan membagikan kelompok ada 6 kelompok ya. Jadi silakan duduk berdasarkan kelompok yang sudah dibagikan. Silakan. Mereka duduk berkelompok ya. Silakan. Teliti sebelumnya Pak Guru akan memutarkan video terlebih dahulu. Simpan dulu objeknya, Pak Guru akan memutarkan dulu videonya. Silakan diamati video berikut. Dan tulis hal-hal yang dianggap penting ya. Tanaman buah apel adalah salah satu bunga dari tanaman apel mekar pada musim semi, sedangkan buah apel sendiri masak pada musim gugur. Ciri-ciri buah apel: kulitnya berwarna merah untuk kesehatan mata dan penglihatan anak. Buah apel juga bermanfaat untuk mengatur kolesterol, Jadi nanti masing-masing kelompok satu orang yang mau menjawab ya. Kenalkan, nama saya Jolman Fitralekta. Saya dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan tersebut. Bagian-bagian dari tanaman buah apel adalah akar, batang, daun, buah, tingginya 3 sampai 12 meter dan lonjong. Buah apel masak pada musim gugur. Oke, bagus. Berikutnya, 2 dagingnya putih, ketiga bijinya 2 sampai 4, dan yang terakhir daunnya berwarna hijau. oke, bagus. Sekarang pertanyaan untuk kelompok 2. Sebutkan jenis-jenis buah apel berdasarkan video yang diamati tadi. Silakan. Kelompok berapa? 2. Kelompok 2 yang mana? Ya, silakan, Tuan. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Guru. Ciri-ciri jenis-jenis buah apel. Yang pertama itu ada apel Jonathan, ada apel Cherry, apel Fuji, apel Golden, apel Red Delicious, dan yang terakhir itu apel Baik, tepuk tangan dulu. Itu tentang teks laporan hasil observasi buah apel tadi. Oke, selanjutnya Pak Guru akan membagikan lembar kerja untuk masing-masing kelompok ya. Ini nanti ini ada soal di dalam, jadi nanti tinggal dibaca. Kemudian ada teks laporan hasil observasi tentang bayam ada di dalam sini ya. Oke, selanjutnya
Pak Guru akan membagikan lembar kerja untuk masing-masing kelompok ya. Jadi nanti ini ada soal di dalam, jadi nanti tinggal dibaca. Kemudian ada teks laporan hasil observasi tentang bayam ada di dalam sini ya. Ada yang berwarna merah dan juga kuning dan memiliki banyak biji. Serta dia punya nama. Ciri-ciri Ciri-ciri dari pohon tomat. tomat itu pohonnya tidak terlalu tinggi, terus memiliki daun, akar, beserta Sekarang silahkan kalian baca kerjakan secara kelompok ya, baca teks tersebut. Kemudian silahkan dijawab. Ada 5 soal, 5 pertanyaan yang ada di dalam teks tersebut. Setelah membaca teks laporan hasil observasi, kemudian jawablah soal-soal yang ada di dalamnya. Baik, waktu kita berapa menit untuk menjawab soal itu? Berapa? 20 menit ya? Oke, silakan. Soal tentang teks laporan hasil observasi bayam. Silakan. Lima definisi itu bayam adalah daerah kita hingga ditemui di Indonesia. Oke, terima kasih. Jawabannya, oke, baru silakan dulu. apa saja manfaat dari buah apel. Yang pertama, Tolong sebutkan ciri-ciri dari pohon mangga. Pohon mangga tidak terlalu tinggi, berakar tunggal, memiliki rasa yang manis, kulit mangga berwarna kuning ketika sudah masak dan kulitnya hijau ketika sebelum masak. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Oke, bagaimana caranya membuat dan menulis teks laporan hasil observasi? Oke, mulai dari tadi kita membicarakan tentang teks laporan hasil observasi sampai mengamati objek, kemudian menulis teks laporan hasil observasi. Pasti banyak manfaat yang diambil daripada kegiatan kita pada pagi hari ini atau di siang hari ini menjelang siang ya. Oke, Pak Guru ingin tanya, apakah kalian hari ini merasa materi kita merasa senang untuk pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Oke. Kegiatan mana yang paling kalian suka? Ya, materinya. Diskusi. Apa lagi? Mengamati video. Dan presentasi. Oke, baik. Tepuk tangan dulu. Kegiatan mana yang kegiatan mana yang belum kamu sukai? Yang belum kalian terlalu pahami tadi? Tentang apa? Yang sulit bagi kalian tadi tentang apa? Tentang kelompok 3? kalau kita dari kelompok 3, ini susahnya nih pas jawab soal pada bagian A. Jawab soal pada bagian aktivitas A ya. Aktivitas A. Ya, tentang teks laporan hasil observasi bayam. Yang kelompok lain? Ada ya? Tidak?
Tidak ada kesulitan? Oke, baik. Kalau tidak ada berarti Pak Guru anggap itu kalian sudah memahami bagaimana cara menyusun dan membuat sebuah teks laporan hasil. Demikian untuk kegiatan kita pada hari ini. Kemudian selanjutnya adalah nanti kita akan lanjut di materi berikutnya di pertemuan. Untuk pertemuan kita pada pagi hari ini, aku ucapkan terima kasih atas aktivitas kita pada pagi hari ini dengan partisipasi kalian. Semoga hari ini kalian bisa mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi.